Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada. Cittawaga, kelompok tentang pikiran. Bait 36. Suddhudasang sunipunang yatta kamanipatinang cittang rakyeta medawi cittang guttang sukawahang. Bait 36 artinya, pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 36 Cittawaga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang biku yang tidak puas. Ada seorang pemuda, anak seorang bangkir, bertanya kepada seorang biku yang menghampiri rumahnya untuk berpindah patah. Apakah yang harus dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan dalam kehidupan saat ini? Biku itu menyarankan untuk memisahkan tanahnya dalam 3 bagian. 1 bagian untuk mata pencahariannya, 1 bagian untuk menyokong keluarga, dan 1 bagian lagi untuk berdana. Ia melakukan semua petunjuk itu, kemudian pemuda itu menanyakan lagi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Disarankan lebih lanjut. Pertama, berlindung kepada tiratana dan melaksanakan 5 sila. Kedua,
melaksanakan 10 sila. Dan ketiga, meninggalkan kehidupan keduniawian dan memasuki pasamuan sangga. Pemuda itu menyanggupi semua saran dan menjadi seorang biku. Sebagai seorang biku, ia mendapat pelajaran Abhidhamma dari seorang guru dan Vinaya oleh guru lainnya. Selama mendapat pelajaran, ia merasa bahwa Dhamma itu terlalu berat untuk dipelajari, dan peraturan Vinaya terlalu keras dan terlalu banyak, sehingga tidak banyak kebebasan, bahkan untuk mengulurkan tangan sekalipun. Biku itu berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk kembali pada kehidupan berumah tangga. Karena alasan ragu-ragu dan tidak puas, ia menjadi tidak bahagia dan menyia-nyiakan kewajibannya. Dia juga menjadi kurus dan kering. Ketika Sang Buddha datang dan mengetahui masalahnya, beliau berkata, "Jika kamu hanya mengawasi pikiranmu, kamu tidak akan mempunyai apa-apa lagi yang akan diawasi. Jadi jagalah pikiranmu sendiri." Kemudian, Sang Buddha membabarkan syair 36 berikut. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Biku muda itu bersama dengan biku yang lain mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang